Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai masalah bab yang baru tentang persamaan kuadrat, yaitu kelas 9 semester Gasal. Di dalam persamaan kuadrat nanti yang akan kita bicarakan yaitu mengenai pengertian dan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian dapat memahami bagaimana pengertian dan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat, sehingga nanti nilai diskriminan itu menentukan apakah persamaan kuadrat itu ada penyelesaian atau tidak. Baik, masuk ke pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang mempunyai satu variabel dengan pangkat tertingginya 2 atau berderajat 2. Itu berdasarkan pengertian seperti itu. Jadi ada persamaan kemudian mengandung satu variabel dan pangkat tertingginya adalah 2. Bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, dan c anggota bilangan real dan a tidak boleh 0. Nah, x kuadrat dan x adalah suatu variabel atau peubah dengan pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian a disebut koefisien dari x kuadrat. Jadi di depan x kuadrat itu a, sehingga a ini dikatakan sebagai koefisien dari x kuadrat. Kemudian b di sini adalah koefisien dari x dan c sebagai konstanta atau tetapan. Itu mengenai unsur-unsur yang ada di dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi ada koefisien, ada konstanta, dan ada variabel. Berikutnya masuk ke contoh. Kita akan menentukan apakah bentuk-bentuk berikut merupakan bentuk persamaan kuadrat. Di sini ada x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, karena ini adalah sebuah persamaan, kemudian mengandung satu variabel yaitu x dan pangkat tertingginya adalah 2, maka disebut dengan persamaan kuadrat. Kemudian yang berikutnya 4x kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Dan ini juga ada variabelnya yaitu x, pangkat tertingginya 2, maka juga dikatakan persamaan kuadrat. Berikutnya 7x dikurangi 3 sama dengan 0. Ini mengandung satu variabel tetapi variabelnya berpangkat 1, pangkat tertingginya, maka bukan persamaan kuadrat. Mengapa? Karena x-nya berpangkat 1. Berikutnya 5x kuadrat ditambah 6x sama dengan min 24. Ini adalah persamaan kuadrat. Walaupun di sini posisi c-nya ada di ruas kanan, tidak berpengaruh. Yang penting ada persamaan mengandung satu variabel, berpangkat tingginya adalah 2. Nah, itu mengenai mana yang masuk persamaan kuadrat dan mana yang bukan, dilihat dari definisi. Baik, anakku sekalian, kita ambil contoh mengenai koefisien. Sekarang sini ada bentuk x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 0. Berarti a nya adalah 1, b nya 6, dan c nya 9. Jadi a nya itu di hadapan x kuadrat 1, kalau tidak ditulis artinya 1. Kemudian b nya di hadapan x 6 dan konstantanya adalah 9 atau c nya 9. Baik, koefisien dari x kuadrat sama dengan 1 karena tadi nilainya sama dengan a, atau bisa dilihat dari sini di depan x kuadrat adalah 1. Kemudian koefisien dari x adalah 6. Dan berikutnya konstantanya 9. Kita ambil lagi supaya lebih jelas. Ada 2x kuadrat dikurangi x ditambah 4 sama dengan 0. Nilai a nya sama dengan 2. Kemudian b nya min 1, kalau ada min x itu artinya min 1, dan nilai c nya adalah 4. Berikutnya koefisien dari x kuadrat sama dengan 2. Nah, di hadapan x kuadrat 2 di sini.
Kemudian koefisien X adalah min 1, sedangkan C-nya adalah 4. Berikutnya ada bentuk 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Maka nilai A-nya 4, nilai B-nya 0 karena di sini variabel X-nya tidak ada sehingga diartikan nilai B-nya 0. Kemudian konstantanya adalah min 9 atau C-nya min 9. Maka koefisien dari X kuadrat 4 di hadapan X kuadrat, kemudian koefisien dari X-nya 0 tidak ada, sedangkan konstantanya min 9. Itu tadi contohnya. Sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat. Untuk mencari persamaan kuadrat itu kita akan mencari akar-akar penyelesaiannya. Yang dimaksud dengan akar-akar adalah nilai X yang memenuhi dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, kita masuk. Tidak semua persamaan kuadrat mempunyai akar penyelesaian. Berarti ada dalam persamaan kuadrat itu ada yang tidak mempunyai akar penyelesaian atau X-nya tidak ada nilainya. Nah, tergantung dapat dilihat dari diskriminannya. Nah, apa itu diskriminan? Sebuah nilai yang berpengaruh di dalam menentukan banyaknya akar pada persamaan kuadrat. Nah, rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi D itu singkatan diskriminan, kemudian B-nya itu dari bentuk umum yaitu koefisien dari X, sedangkan A koefisien dari X kuadrat dan C-nya adalah konstanta. Ini rumusnya, silahkan kalian ingat-ingat untuk mencari diskriminan suatu fungsi kuadrat. Nah, sekarang keterangannya, jika D-nya lebih dari 0 atau nilainya positif, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang berbeda. Yang kedua, jika D-nya sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang sama atau nanti akarnya cuma satu. Jadi nanti nilainya sama. Dan yang ketiga, jika D-nya negatif atau kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar. Yaitu tadi yang sudah disebutkan, dia tidak mempunyai akar jika D-nya kurang dari 0 atau negatif nilai D-nya. Baik, kita masuk bagaimana cara mencari diskriminan. Bapak ambil contoh. Di sini ada bentuk persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 24 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya min 14, C-nya adalah 24. Sekarang kita masukkan rumus diskriminan-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita ganti B-nya dengan min 14 dikuadratkan, kemudian dikurangi 4, A-nya diganti dengan 2, kemudian C-nya diganti dengan 24. Kita nilai hitung. Nah, 14 kali 14 adalah 196. 196 dikurangi 4 kali 2 8, 8 kali 24 adalah 192, sehingga nilai D-nya adalah 4. Nah, karena D-nya sama dengan 4, berarti D-nya itu lebih dari 0, sehingga dapat disimpulkan, jadi persamaan 2x kuadrat dikurangi 14x ditambah 24 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang berbeda. Nah, berikutnya Bapak ambil contoh lagi. Ada bentuk x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya 1, nilai B-nya 6, dan C-nya sama dengan 9. Kita masuk lagi rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita ganti B-nya dengan 6 dikuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya diganti 1, C-nya diganti 9. 6 kuadrat sama dengan 36, kemudian 4 kali 1 kali 9, 36. 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, karena nilai D-nya sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan persamaan tersebut adalah memiliki dua akar yang sama atau akarnya satu nilai. Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu persamaannya adalah 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan min 3, di sini nilai C-nya adalah sama dengan 2. Masukkan rumusnya. D
D sama dengan B kuadrat min 4AC, sehingga D sama dengan, kita ganti B nya min 3, jadi min 3 dikuadratkan dikurangi 4 kali A nya diganti 2, C nya diganti 2, sehingga D sama dengan min 3 kuadrat adalah 9, kemudian 4 kali 2 kali 2 adalah 16, sehingga 9 dikurangi 16 min 7. Nah, karena nilai D nya sama dengan min 7, artinya D tersebut kurang dari 6, sehingga dapat kita simpulkan, jadi persamaan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0 tidak mempunyai akar. Nah, itulah contoh-contoh hubungan antara diskriminan dengan apakah persamaan tersebut mempunyai akar atau tidak. Baik anak sekalian, setelah kalian tadi menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Bapak, sekarang kita latihan untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai tentang pengertian dan diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Yang pertama, manakah dari persamaan berikut yang merupakan persamaan kuadrat? Ada 4 poin, ada A sampai dengan D. Kemudian yang kedua, dari persamaan kuadrat berikut tentukan koefisien X kuadrat, koefisien X, dan konstantanya. Sini Bapak ambil juga 4 poin. Silakan kalian mencari koefisien X kuadrat, koefisien X, dan konstanta. Dan yang terakhir, nomor 3, yaitu menentukan nilai diskriminan, sehingga kalian dapat menentukan apakah persamaan kuadrat berikut ini merupakan persamaan yang mempunyai akar atau tidak. Di sini ada 3 soal. Nah, silakan kalian kerjakan, dan dengan ketekunan dan kerja keras yang kalian lakukan, insya Allah dapat hasil yang maksimal. Itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.